Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kelas 12 IPS. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bisa membuat video pengantar pembelajaran untuk memberikan informasi kepada anak-anakku, khususnya pembelajaran sosiologi di kelas 12 IPS. Sebelum Bapak sampaikan tentang prosedur atau segala hal yang akan kita pelajari di tahun pelajaran 2021-2022, izinkan Bapak menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dan tidak pernah Bapak bosan menyampaikan, yaitu selalu taatilah dan jalankan protokol kesehatan. Dampak dari pandemi COVID-19 atau kehadiran COVID-19 setidaknya merambah juga ke dunia pendidikan. 1 tahun berlalu dan nampaknya belum ada tanda-tanda akan berakhir. Dan akhirnya tahun pelajaran 2021-2022 pun, khususnya di SMA di Provinsi Kalimantan Selatan, belum diberikan izin untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita harus selalu menjaga diri, tadi mentaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak. Dengan ini kita berdoa semoga kita tidak terjangkit atau terinfeksi oleh virus COVID-19. Yang notabene di akhir-akhir ini ternyata penyebarannya semakin meluas dan semakin banyak orang-orang yang terpapar oleh virus COVID-19. Jadi sekali lagi anak-anakku, marilah kita taati protokol kesehatan tersebut. Dengan harapan COVID segera berlalu dari bumi Kalimantan Selatan, bumi Kalimantan, dan Indonesia pada umumnya, dan juga dunia. Sehingga kita nantinya bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti sebelum kehadiran COVID-19. Anak-anakku yang berbahagia, kehadiran COVID-19 ternyata telah mengubah tatanan kehidupan di seluruh dunia dan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan materi pembelajaran di kelas 12, khususnya di semester 1, yaitu tentang perubahan sosial. Nah, oleh karena itu, tatanan-tatanan perubahan yang mengalami pergeseran, dulu orang mungkin bisa berinteraksi secara face-to-face tatap muka, sekarang sangat-sangat dibatasi. Nah, tentu banyak dampak-dampak, banyak akibat-akibat yang timbul karenanya. Oke, Bapak akan kembali ke pembelajaran sosiologi di kelas 12 IPS. Nah, untuk pembelajaran sosiologi sebetulnya secara resmi di kurikulum 2013 awal itu ada 5 KD yang akan dipelajari dalam 1 tahun pelajaran. Nah, seiring dengan kehadiran COVID-19, 5 KD tersebut disederhanakan sehingga menjadi 4 KD. Nah, KD-KD apa saja? Nah, jadi
Ini adalah KD-nya atau kompetensi dasarnya. Ada angka 3 itu terkait dengan pengetahuan, nanti ada yang ada 41 terkait dengan keterampilan. Jadi kalau 31 konteksnya dengan pengetahuan. Nah, jadi ada 4 KD, yang 35 yang Bapak beri warna merah itu tidak kita pelajari di masa pandemi COVID-19. Karena ini keadaannya istilahnya pandemi, jadi kita juga menggunakan kurikulum yang darurat. Nah, yang akan pertama yaitu tentang memahami berbagai jenis dan faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Jadi di awal tadi Bapak sudah sampaikan, kehadiran COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan. Perubahannya seperti apa, kemudian bagaimana dampaknya atau akibatnya. Saya yakin atau Bapak yakin anak-anakku sudah merasakannya, khususnya selama 1 tahun ini. Nah, itu nanti yang bisa dikaji. Oleh karena itu, mulai saat ini silahkan nanti bisa membuat catatan kecil atau coretan terkait dengan perubahan sosial dalam konteksnya COVID-19. Sehingga nanti bisa lebih memahami seperti apa kompetensi dan memahami jenis dan faktor itu. Ada jenis perubahan apa saja, ada faktor perubahan apa saja, dan apa saja akibatnya. Nah, ini akan menjadi penting bagi anak-anakku untuk nanti bisa memahami secara baik. Nah, bukti memahami secara baik itu, misalnya kalau nanti ada penugasan, kalau ada ulangan, tentu bisa menjawab dengan baik dan memperoleh hasil yang baik pula. Kemudian yang kedua adalah memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan perubahan, tapi di era globalisasi. Jadi yang dibahas dua itu masalah sosial, tapi di era globalisasi. Saat inilah era globalisasi. Kita tidak membahas tahun 50-an, mungkin tahun 60-an, 70-an, dan sebagainya. Yang kita bahas adalah era terkini. Ketika dunia sudah mengglobal, masalah apa yang muncul dalam konteks perubahan? Nah, itu yang akan dipelajari atau yang akan kita bahas nanti di KD 3.2. KD 3.3 nanti membahas tentang ketimpangan. Ketimpangan itu adanya perbedaan yang sangat mencolok. Misalnya ada yang kaya, miskin. Kalau kaya, miskin itu normal. Tapi kalau ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin, itu menjadi timpang. Nah, itu bedakan ketimpangan dengan masalah. Kemudian yang 3.4, mendeskripsikan cara melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Nah, yang 3.4 ini nanti ada action. Nah, actionnya apa? Melakukan pemberdayaan. Nah, Bapak sampaikan di awal ini agar nanti ada persiapan. Di tahun yang lalu, tahun pelajaran sebelumnya, ada beberapa siswa yang akhirnya tidak mengumpulkan tugasnya. Jadi tugas pokok di semester 2 nanti sebetulnya hanya satu, yang paling esensial, yaitu melakukan pemberdayaan. Nah, jadi ada 4 KD, 3 KD itu akan kita bahas pada semester 1. Jadi 3.1, 3.2, dan 3.3 akan kita bahas pada semester 1. Nah, di semester kedua hanya ada 1 KD. Mengapa hanya 1? Nah, kita perlu pahami bahwa di semester 2 untuk kelas 12 itu minggu efektifnya lebih pendek dibanding semester 1. Karena di bulan Maret itu sudah direncanakan ujian sekolah. Karena bulan April sudah memasuki bulan puasa. Nah, jadi 4 KD akan kita selesaikan dalam 1 tahun pelajaran. Semester 1 akan kita selesaikan 3 KD.
3.1, 3.2, dan 3.3. Di semester kedua hanya 1 KD yaitu 3.4 dengan tugas pokok adalah melakukan pemberdayaan. Nah, perlu Bapak sampaikan dulu, siapa tahu anak-anakku nanti bisa siap-siap. Pemberdayaannya seperti apa? Kalau tahun kemarin misalnya pas masalah banjir, ada yang jadi relawan, maka Bapak cukup minta foto-foto kegiatan dia menjadi relawan banjir. Nah, silahkan nanti disiapkan. Nah, KD 3.1 itu terkait pengetahuan. Yang ini 4-nya terkait dengan keterampilan. Jadi ini nggak bisa dipisah sebetulnya. Jadi 41 itu pasangannya dengan 31 yang tadi, 42, 43, 44. Sama bahasa, umum bahasa pokoknya. Atau esensinya sama. Cuma ini lebih ke keterampilan. Misalnya ini kan melarang pemahaman tentang perubahan sosial. Mengkategorisasi permasalahan sosial. Jadi masalah sosial ada apa saja permasalahan sosial itu. Kemudian yang 3 misalnya mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial. Jadi teori ketimpangannya dibahas di 3, prakteknya dibahas di 4 ini mengolah. Nah, sekarang yang 4.4 merancang, melaksanakan, dan melaporkan aksi pemberdayaan. Jadi teori pemberdayaan yang ada di 3.4, kemudian praktek memberdayakannya di 4.4. Maka nanti anak-anakku di semester 2 akan ada tugas melakukan pemberdayaan komunitas. Banyak yang bisa dilakukan. Misalnya bisa mengajari anak-anak SD yang sulit mengikuti pelajaran. Siapa tahu masih ada yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini anak-anakku, kompetensi-kompetensi yang akan kita bahas nantinya. Harapannya adalah anak-anakku dapat mengikuti dengan maksimal proses pembelajaran sosiologi di kelas 12 IPS. Dan dengan demikian nantinya mudah-mudahan bisa berhasil lulus dan tentu dengan hasil yang baik. Jangan hanya sekedar lulus. Nah, ini terkait dengan KD. Kemudian bagaimana tentang proses pembelajaran? Proses pembelajaran untuk sosiologi, Bapak biasanya bagi dari 3 kategori. Ada yang nanti anak-anakku akan menyimak video. Video pembelajaran, apakah itu yang Bapak buat sendiri, atau mungkin link dari lainnya. Itu soal teknis. Kemudian ada yang nanti kita satu saat bisa vidcon, video konferensi apa yang biasanya Bapak lakukan menggunakan Google Meet. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya penugasan. Nah, penugasan itu silahkan dikerjakan dan biasanya Bapak tidak terlalu sering memberikan penugasan. Kalau misalnya di sana diminta membaca materi, silahkan dibaca. Kalau diminta menyimak video, silahkan disimak videonya. Sehingga nanti semuanya itu bermuara pada anak-anakku mampu menguasai kompetensi-kompetensi yang jumlahnya 4 tadi. Sehingga ketika lulus, khusus di kelas 12, punya hasil yang maksimal. Kemudian juga ada namanya penilaian. Penilaian itu khusus tentang ulangan. Nah, bagaimana teknis ulangannya? Apabila kondisinya masih tidak diizinkan PTM, berarti ulangannya pun dilakukan secara online. Apakah nanti menggunakan Google Form atau kalau dalam bentuk SND Classroom, itu nanti teknis bagaimana dilakukan. Nah, jadi proses pembelajaran seperti itu. Ada penugasan nanti. Jadi nilai-nilai tugas dan nilai-nilai ulangan itu digabung akan menjadi nilai harian. Gabungan nilai harian dari 4 KD, kalau dari semester 1, 3 KD tadi digabung akan menjadi 1 nilai harian.
Nanti dikombinasi dengan nilai ulangan semester. Jadilah nilai rapor. Nah, itulah prosesnya. Jadi, penilaian yang Bapak lakukan secara objektif. Objektif itu kalau Bapak selama 1 semester memberikan 3 penugasan, maka hasil nilai itu dibagi dengan 3. Kalau ada anak mengerjakan 2, maka 2 dari itu hasilnya dibagi dengan 3. Nah, oleh karena itu kalau ada tugas-tugas sosiologi, silahkan dikerjakan. Jangan menunggu hari berikutnya. Kalau ada kesempatan, silahkan kerjakan. Dan Bapak biasanya sudah mengukur, mengkalkulasi. Untuk durasi waktu sekian jam, itu berapa soal idealnya. Nah, apabila nanti tugasnya memerlukan waktu yang lebih lama, biasanya batas waktu pengumpulan juga Bapak informasikan. Nah, ini anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan di pengantar pembelajaran Sosiologi di kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Sekali lagi Bapak mengingatkan, di masa pandemi ini marilah kita selalu taati protokol kesehatan. Tetap belajar dari rumah, atau mungkin sekarang disingkat PDR. Upayakan selalu jaga kesehatan. Bapak akhiri pengantar ini, semoga bisa dipahami. Harapannya insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti akan ada informasi apa yang harus dilakukan. Jadi di pertemuan awal ini Bapak hanya menyampaikan pengantar pembelajaran. Jadi kita akan mempelajari 4 KD dalam 1 tahun pelajaran, 3 KD di semester 1 dan 1 KD di semester kedua. Proses pembelajaran bisa dilakukan melalui mengamati video pembelajaran. Bisa nanti Bapak melakukan vidcon, video konferensi, dan juga dalam bentuk penugasan. Dan akan dilakukan penilaian hasil tugas, dan juga penilaian hasil ulangan yang akan menjadi komponen nilai rapor. Dan bahwa penilaian dilakukan secara objektif. Artinya, apa yang anak-anak lakukan, itulah yang akan memperoleh hasil. Jadi hasil itu diperoleh, atau nilai itu diperoleh bukan diberikan. Diperoleh berarti atas usaha anak-anakku. Kalau diberikan tergantung gurunya. Nah, jadi sekali lagi, silahkan tetap aktif walaupun kita belajarannya jarak jauh. Anak-anakku belajar di rumah tanpa pengawasan yang penuh, tapi Bapak yakin bahwa anak-anakku adalah orang-orang yang hebat, yang menjunjung sportivitas, dan punya komitmen untuk melakukan sesuatu secara optimal. Sekali lagi demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.